Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Danianto, biasa dipanggil Dion, dengan NIM 220913970058 dari Prodi D4 Manajemen Informatika, kelas B angkatan 2022. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan tugas UTS dari matkul kewirausahaan yang membahas tentang perusahaan yang menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang perusahaan Tencent Holding Limited. Apa itu Tencent? Tencent Holding Limited, juga dikenal sebagai Tencent, adalah perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional China. Didirikan pada tahun 1998, anak perusahaannya secara global memasarkan berbagai layanan dan produk yang berhubungan dengan internet, termasuk dalam hiburan, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Didirikan pada tahun 1998 dengan kantor pusatnya di Shenzhen, China, prinsip panduan Tencent adalah menggunakan teknologi untuk kebaikan. Layanan komunikasi dan sosial Tencent menghubungkan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, membantu mereka tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, mengakses transportasi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bahkan mendapatkan hiburan. Tencent juga menerbitkan beberapa video game terpopuler di dunia dan konten digital berkualitas tinggi lainnya yang memperkaya pengalaman hiburan interaktif bagi orang-orang di seluruh dunia. Tencent juga menawarkan berbagai layanan seperti komputasi, penyimpanan online, periklanan, fintech, dan layanan perusahaan lainnya untuk mendukung transformasi digital dan pertumbuhan bisnis klien Tencent. Setelah itu kita akan membahas tentang sejarah Tencent. Dilansir dari wikipedia.com, Tencent ditemukan oleh Pony Ma, Zhang Zhidong, Su Chenye, Chen Zidan, dan Zheng Liqing pada November 1998 dengan nama Tencent Inc. dan terbentuk di Cayman Island. Pada bulan Februari 1999, Tencent merilis produk bertukar pesan bernama OICQ. Tak lama kemudian, Tencent mengubah namanya menjadi QQ dikarenakan sebuah ancaman hukum dari ICQ dan AOL. 3 tahun pertama perusahaan ini terbilang tidak berjalan baik karena selama itu Tencent tidak menghasilkan untung dari produknya tersebut. Sehingga perusahaan media dari Afrika Selatan, Naspers, membeli 46,5% saham Tencent pada 2001. Yang membantu Tencent untuk pertama kali melantai di bursa saham Hong Kong pada 16 Juni 2004. Selain aplikasi bertukar pesan, Tencent juga membuat permainan online sejak tahun 2004. Produk mereka yang terkenal yaitu Crossfire dan Dungeon Fighter Online yang mereka buat sekitar tahun 2007 hingga 2008. Hingga kini, Tencent menjadi perusahaan teknologi besar di dunia dengan banyak anak perusahaan di berbagai bidangnya. Setelah itu kita akan membahas tentang visi dan misi dari Tencent. Value for user, tech for good adalah slogan visi dan misi dari Tencent. Mereka memegang prinsip nilai pengguna adalah panduan usaha mereka. Tencent berusaha untuk memasukkan tanggung jawab sosial ke dalam produk dan layanan dari perusahaan mereka, mempromosikan inovasi teknologi dan vitalitas budaya, membantu industri meningkatkan secara digital, berkolaborasi untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Setelah itu, kita akan bahas tentang struktur perusahaan Tencent. Perusahaan besar pasti mempunyai struktur di dalamnya, agar yang membuat perusahaan tersebut menjadi kuat, tak terkecuali dari perusahaan Tencent ini sendiri. Tencent mempunyai beberapa struktur dalam perusahaannya, di antaranya adalah CDG atau Corporate Development Group. Sebagai platform untuk inkubasi bisnis baru dan eksplorasi bisnis baru perusahaan, CDG bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan dan inovasi untuk bidang-bidang penting seperti teknologi keuangan dan periklanan, serta layanan pemasaran, termasuk pembayaran dan aplikasi keuangan. Sebagai platform dukungan profesional, CDG juga mendukung perusahaan dan berbagai kelompok bisnis dalam perencanaan strategis investasi dan merger, hubungan investor dan komunikasi global perusahaan, pemasaran dan hubungan masyarakat, dan banyak lagi. Setelah itu ada CSIG atau Cloud and Smart Industries Group,
bertanggung jawab untuk mempromosikan cloud perusahaan dan strategi internet industri. CSIG mengeksplorasi interaksi antara pengguna dan industri untuk menciptakan solusi inovatif untuk industri pintar melalui kemajuan teknologi seperti cloud, AI, dan keamanan jaringan, sambil mendorong digitalisasi retail, medis, pendidikan, transportasi, dan industri lainnya. CSIG membantu perusahaan melayani pengguna dengan cara yang lebih cerdas, membangun ekosistem baru industri cerdas yang menghubungkan pengguna dan bisnis. Setelah itu ada IEG Interactive Entertainment Group, bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, operasi dan pengembangan bisnis hiburan interaktif perusahaan termasuk game dan e-sports melalui permainan online, siaran langsung, dan e-sports offline. IEG membantu perusahaan dalam memimpin pasar hiburan interaktif global untuk menciptakan pengalaman konten hiburan interaktif yang lebih baik bagi pengguna. Dan ada beberapa struktur dari perusahaan Tencent yang lain seperti PCG atau Platform and Content Group, TEG atau Technology and Engineering Group, dan yang terakhir ada WXG atau Weixin Group. Dan itu tadi adalah struktur dari perusahaan Tencent. Setelah itu kita akan bahas tentang budaya sukses perusahaan Tencent. Tencent mempunyai budaya perusahaan agar menjadi perusahaan sukses yang konsisten tanpa terganggu dengan pengaruh dari luar. Budaya yang mereka anut adalah sebagai berikut. Pertama ada integritas, menjunjung tinggi prinsip etika, keterbukaan, dan keadilan. Setelah itu ada proaktif, mengejar kontribusi positif, menjadi sukarelawan untuk tanggung jawab dan mendorong terobosan. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu menjadi inklusif dan kolaboratif, berusaha untuk maju dan berkembang. Dan terakhir ada kreativitas, yaitu mendorong inovasi terobosan, jelajahi kemungkinan masa depan. Dan terakhir kita akan membahas tentang analisis SWOT pada perusahaan Tencent. Yang pertama kita akan bahas tentang strengths, kekuatan dari perusahaan Tencent ini sendiri. Yang pertama ada portofolio merek yang kuat. Selama bertahun-tahun, Tencent telah berinvestasi dalam membangun portofolio merek yang kuat. Analisis SWOT dari Tencent hanya menggarisbawahi fakta ini. Portofolio merek ini bisa sangat berguna jika organisasi ingin memperluas ke kategori produk baru. Yang kedua, pengembalian yang baik atas belanja modal. Tencent relatif berhasil dalam melaksanakan proyek-proyek baru dan menghasilkan pengembalian yang baik atas belanja modal dengan membangun aliran pendapatan baru. Yang ketiga ada track record yang sukses dalam mengembangkan produk dan inovasi produk. Setelah itu kita akan bahas tentang weakness atau kelemahan dari perusahaan Tencent. Yang pertama, ada pemasaran produk meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Meskipun produk tersebut sukses dalam hal penjualan, tetapi positioning dan proposisi penjualan yang unik tidak didefinisikan dengan jelas yang dapat menyebabkan serangan di segmen ini dari para pesaing. Yang kedua, ada keberhasilan yang terbatas di luar bisnis inti. Meskipun Tencent adalah salah satu organisasi terkemuka di industrinya, Tencent menghadapi tantangan dalam berpindah ke segmen produk lain dengan budayanya saat ini. Yang ketiga, perencanaan keuangan tidak dilakukan dengan baik dan efisien. Rasio aset lancar dan rasio aset cair menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan uang tunai lebih efisien dari apa yang dilakukannya saat ini. Setelah itu kita akan membahas tentang opportunities atau keuntungan dari perusahaan Tencent. Yang pertama ada teknologi baru ini memberikan peluang bagi Tencent untuk mempraktikkan strategi penetapan harga yang berbeda di pasar baru. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan setianya dengan layanan hebat dan memikat pelanggan baru melalui proposisi berorientasi nilai lainnya. Yang kedua ada peningkatan ekonomi dan peningkatan belanja pelanggan. Setelah bertahun-tahun mengalami resesi dan tingkat pertumbuhan industri yang lambat, merupakan peluang bagi Tencent untuk menangkap pelanggan baru dan meningkatkan pangsa pasarnya. Dan yang ketiga ada kebijakan perpajakan baru dapat secara signifikan mempengaruhi cara berbisnis dan dapat membuka peluang baru bagi pemain mapan seperti Tencent untuk meningkatkan profitabilitasnya. Setelah itu yang terakhir kita akan membahas tentang threat atau ancaman dari perusahaan Tencent.
Yang pertama, naiknya tingkat pembayaran dan kenaikan harga di China dapat menyebabkan tekanan serius pada profitabilitas Tencent. Kedua, ada peraturan lingkungan baru di bawah Perjanjian Paris pada tahun 2016 dapat menjadi ancaman bagi kategori produk tertentu yang ada. Dan yang ketiga, ada undang-undang kewajiban di negara yang berbeda dan Tencent dapat terkena berbagai klaim kewajiban karena perubahan kebijakan di pasar tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.